Shalom Bapak Ibu, Shalom, haleluya. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, amin. Yang diberkati Tuhan katakan amin, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat yang luar biasa ini, di hari ini kita boleh berjumpa kembali. Satu hal yang luar biasa, ketika hari ini kita boleh beribadah, kita boleh bersama-sama meskipun masih terbatas, keluarga tidak bisa membawa sepenuhnya keluarga kita seperti biasa 1 tahun yang lalu. Kita tahu sekarang ternyata kita sudah berapa lama memakai masker di ibadah? Kurang lebih berapa bulan? Kita mulai ibadah waktu itu bulan Juli ya. Juli, sekarang sudah di bulan Maret. Kalau masalah corona, COVID-19 ini, ternyata dia sudah mau merayakan ulang tahun. Sudah 1 tahun. Kita tahu sekarang ternyata sudah 1 tahun. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini masih bisa beribadah, masih sehat-sehat, luar biasa. Itu semua karena berkat siapa? Berkat Tuhan. Katakan kiri kanan, Tuhan baik buat kita, ini berkatnya luar biasa. 1 tahun sudah kita tiap hari pakai masker ya. Nah, dan sekarang yang kedua, setelah 1 tahun kurang lebih kita pakai masker, kira-kira berapa lama lagi kita akan pakai masker? Ya, menjaga jarak, cuci tangan, cek suhu badan. Berapa lama lagi? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu kan? Nah, pasti kita tahu. Nanti setelah kita menyelesaikan semuanya, kita tahu sekarang. Nah, kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang, ternyata kita sudah 1 tahun pakai masker. Kalau dulu di Kalimantan Barat ini pakai masker pada musim-musim tertentu saja. Ya, kemarin kurang lebih 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, wow, double sudah kita pakai masker, 1 untuk asap, 1 untuk corona katanya. Ya. Tapi pada saat ini kita bersyukur, berterima kasih sekali lagi, Tuhan itu baik kepada Tuhan. Kita tahu sekarang ternyata sudah 1 tahun kita menggunakan masker tanpa, mungkin kalau hitung-hitung sudah berapa banyak masker yang sudah kita buang, ya kan? Kalau ada yang kreatif mungkin bisa dijadikan hal-hal tertentu. Setelah ini ada vaksin Bapak Ibu. Ada yang sudah divaksin di sini? Kalau yang sudah divaksin boleh angkat tangan. Pak Kadis Sosial mana? Sudah divaksin Pak ya? Ya. Nah mungkin tenaga-tenaga kepolisian sudah ada yang divaksin. Kita lihat di beberapa viral video-video ya ada yang takut mau disuntik. Suntiknya sebelah kanan, sebelah kiri. Ya, saya bersyukur saya termasuk yang cepat mendapatkan vaksin. Sudah lengkap 2 kali ya. Suntik pertama dan suntik kedua. Ada yang takut. Ada yang ditakut-takutin. Katanya setelah divaksin ada berita orang divaksin pertama yang pakai Sinovac itu meninggal. Waduh. Ada yang percaya juga itu kan. Setelah di cross-check ternyata itu semuanya adalah berita tidak benar alias berita hoax, ya kan. Nah, kemudian juga kita masih ragu, orang Kristen beda-beda pandangan, para pendeta beda pendapat. Ya kan? Ada yang boleh, kalau divaksin itu pasti di dalamnya udah disisipin segala macam-macam. Wah, kita terdeteksi. Wow, nanti masuk dalam tubuh kita ini ada seperti ada chip lah, ada macam-macam. Ya silakan, boleh punya interpretasi, punya tafsiran macam-macam terhadap virus, terhadap vaksin tersebut. Tetapi yang saya tahu, saya bilang satu, bahwa ketika pemerintah telah mengeluarkan satu kebijakan, pemerintah telah menetapkan sesuatu, tidak pernah ada pemerintah di dunia ini yang ingin membinasakan umat atau masyarakat dia.
rakyatnya. Tidak ada itu. Negara mana yang ingin membinasakan, menghabiskan rakyatnya dengan memberikan racun ke dalam tubuhnya? Tidak ada. Ya. Bahkan negara kita kalau ada TKI atau WNI yang bermasalah di luar negeri, mungkin karena masalah tertentu, kasus hukum kriminal, kena hukuman mati misalnya. Negara kita hadir untuk menyelamatkan 1-2 orang, itu berapa banyak dana yang dikeluarkan untuk menyelamatkan 1 atau 2. Apalagi ini vaksin berapa ratus. Sekarang kurang lebih penduduk Indonesia 270 juta. Yang sudah divaksin ini dah jutaan orang, ya kan, dari tenaga kesehatan, ya, dari Pak Jokowi kemarin para menteri dan semuanya. Sekarang kepada tenaga pendidik juga sudah mulai, para guru, tenaga kepolisian, tentara. Nah, kemudian usia kemarin tidak boleh, yang 60 tahun sudah diperbolehkan. Nah, kalau sudah ada daftaran tiketnya itu, nanti Bapak Ibu jangan ragu, harus divaksin. Dukung program pemerintah. Karena pemerintah wakilnya Allah, wakilnya Tuhan di bumi yang kelihatan. Masa kita takut, ya kan? Dan itu kata firman Tuhan, bukan kata pendeta Filemon Adi Soekardi, bukan. Pemerintah itu wakilnya Allah di bumi. Jadi kalau apa yang dilakukan kebijakan pemerintah, meskipun menurut kita tidak baik, tetapi Tuhan akan memberikan. Kita tahu sekarang, ya kan? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu sebabnya hari ini tema firman Tuhan saya kasih judul KTS. Kita tahu sekarang. Kita buka dalam ayat firman Tuhan. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, Alkitab katakan demikian. Boleh kita baca bersama-sama ya? Yang bisa membaca katakan amin. Sekali lagi yang bisa baca katakan amin. Ketika kita baca firman Tuhan ini, kita dengar maka timbul firman Tuhan. Haleluya. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang yaitu, sekali lagi dong kita baca firman Tuhan, boleh berkali-kali kita baca. Jangan cuma WA seseorang yang memberikan kejutan kepada kita berulang-ulang kita bacanya kan. Dalam firman Tuhan bolehlah kita baca berulang-ulang. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang ngasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi, 3 kali biar kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Berarti sebelumnya kita tidak tahu. Nah, sekarang kita tahu. Apa yang kita tahu? Apa yang kita tahu? Yang kita tahu bahwa yang pertama adalah yang kita tahu sekarang bahwa yang pertama Allah apa? Allah turut bekerja. Allah tidak nganggur dalam kehidupan kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja termasuk di masa pandemi Covid ini. Bekerja enggak Tuhan? Seberapa banyak kita yang kena dampak usaha, seberapa banyak yang kena dampak sebagai karyawan, ya termasuk di gereja kena dampak tidak. Terus hari ini tahu nggak kita sekarang masih sehat nggak? Masih bisa melewati masa 1 tahun itu nggak? Masih bisa happy nggak? Allah masih bekerja nggak? Dia bekerja dalam segala hal, bukan hanya satu hal. Segala hal. Termasuk hal baik. Bagi kita mungkin kita bersyukur kalau hal baik mungkin Tuhan bekerja. Tapi apakah hal yang tidak baik, hal yang negatif? Justru sekarang hal yang negatif yang dicari-cari orang. Coba Bapak Ibu tes. Dulu namanya rapid kan? Rapid test. Awal-awal saya ingat betul itu bulan April. Rapid dulu. Wah, reaksi saja, reaktif saja kalau dites. Seakan-akan
langit runtuh. Ya kan? Sepertinya badai begitu luar biasa akan mendera kita. Baru reaktif, jadi udah menjadi perbincangan yang luar biasa. Kalau dia di kantor, sekantor mulai menjauhi dia. Kalau dia di rumah, anak-anak udah mulai menjauhi dia. Kalau dia di gereja, jadi perbincangan, jadi bahan cerita, ceritain ke sana kemari, baru reaktif. Padahal itu masih banyak tahapannya. Nah sekarang reaktif tidak lagi jadi masalah. Kita tahu sekarang, reaktif tidak lagi. Sekarang ada rapid antigen, ya, colokin di hidung, ya kan? Aduh, dengar kalau di rapid antigen, nggak bisa, nggak mau, belum nggak mencoba, ya kan? Saya ini sudah rapid, udah lengkap dah Bapak Ibu. Terakhir kemarin saya swab PCR, ya, ya pas minggu ya, hari Minggu yang lalu, ya 1 minggu yang lalu setelah ibadah sore siang saya bukan rapid swab PCR. Wah, pokoknya kalau PCR itu susah. Memang duitnya sih lumayan susah juga ya. Ya bayarnya lumayan Bapak Ibu. Tapi kita nikmati, ya sama masukin alatnya di hidung, cuma dikorek-korek dikit. Ya udah, tahu hasilnya berapa jam kemudian. Enggak sakit Bapak Ibu. Lalu yang terakhir, kalau disuntik. Saya ini termasuk udah lengkap ya, tentang COVID ini semua. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu ya. Kalau bicara COVID, ya mulai dari rapid, dari tes mulai yang dari rapid itu mulai yang dari pakai ini darah di sini, kemudian yang disuntik diambil di sini, ditarik 1 ampul gitu ya, kemudian yang dicolokin di hidung, yang colokin di mulut udah lengkap, yang disuntik juga sudah. Ya kan, kalau orang lain mau ngomong apa tentang COVID, tentang apa itu program pemerintah kita dukung, bukan karena saya ASN, tapi emang kita harus seperti itu, ya kan, Bapak Ibu. Nah, ternyata orang menghindari negatif. Dulu kalau normalnya, tapi sekarang orang pengen negatif. Terbalik dunia ini kan. Sebenarnya orang yang pengen negatif itu, ya yang negatif jadi, nah itulah Bapak Ibu. Jadi baru tahu kita sekarang, yang menurut pandangan kita tidak baik, ternyata sekarang yang negatif itu yang baik. Baru tahu sekarang kan, yang negatif itu baik kan. Selama ini kita berpikir yang negatif itu pasti tidak baik. Nah itulah Allah turut bekerja. Yang menurut kita nganggur itu tidak baik. Ada orang yang karena PHK, mohon maaf, di pengurangan karyawan di satu perusahaan, rasanya tidak ada pengharapan. Ternyata kita tahu sekarang ketika kita bekerja sama orang terbatas, ada yang mengeksplor kehidupannya, justru dia bisa menjadi pengusaha. Bisa punya usaha sendiri. Nah nanti kita banyak, 1 tahun 2 tahun kemudian pasti banyak para pengusaha-pengusaha yang luar biasa. Di gereja ini juga termasuk. Ya kan? Nah tapi juga ada hal yang terjadi Bapak Ibu selama pandemi COVID ini. Belasan orang yang saya kenal, saya tahu namanya, alamatnya, orang yang pernah berkomunikasi dengan saya juga sudah dipanggil Tuhan. Yang paling terbaru, ya nggak terlalu kenal lah sama dia kan. Bukan paling terakhir, tapi saya ingat waktu Natal tanggal 25 Desember tahun 2020, jam 10. Setelah kita kurang lebih selesai ibadah, pada saat buka WA, telah dipanggil ke rumah Bapa di surga, hamba Tuhan, pendeta, dan dimakamkan secara protokol kesehatan. Tidak bisa dijenguk, tidak bisa juga itu. Hamba Tuhan. Kurang lebih 1 tahun yang lalu, bulan April saya ingat betul juga, baru dekat-dekat kita membuat satu bahan khotbah untuk secara online. Tahun lalu ya, kurang lebih 1 tahun. Juga ada hamba Tuhan. Ketika mau mempersiapkan khotbah, tapi bukan karena COVID. Ya, panggil Tuhan. Setelah itu ada banyak lagi yang lain. Yang hamba Tuhan saja ada pendeta, ada 5-6 orang yang saya tahu persis. Dan saat ini saya lihat di medsosnya, media sosial Facebook, muncul dia. Padahal orang yang sudah nggak ada, tapi di Facebook masih ada. Masih aktif Facebooknya. Ya mungkin anaknya kali yang tetap melanjutkannya. Ada 2 pendeta yang saya tahu. Ya kemarin dia mengucapkan selamat ulang tahun Papa. Padahal papanya sudah, yang di Facebook itu sudah nggak ada. Di Facebook saya lihat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik dalam hal yang baik maupun dalam hal yang kurang baik atau tidak baik.
Allah tetap turut bekerja. Saudara kenapa? Saudara mengalami apa dalam rumah tanggamu? Hari ini ketika kita masih bisa beribadah, masih sehat, itu bukankah hal yang luar biasa? Apakah Allah enggak bekerja dalam kehidupan kita? Nah, kita tahu sekarang yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua bahwa Allah mendatangkan apa? Allah mendatangkan apa? Bapak Ibu pilih kiri atau kanan? Allah mendatangkan, mau pilih yang sebelah kiri saya ini, kiri Bapak Ibu atau yang sebelah saya? Allah tidak pernah mendatangkan keburukan buat kita Bapak Ibu. Allah mendatangkan kebaikan. Yang negatif tadi jadi hal yang baik Bapak Ibu. Allah mendatangkan kebaikan. Dalam kondisi apapun. Kadang-kadang memang secara kemanusiaan kita mengalami seperti itu. Pasti kita merasa, wah ini kayaknya Tuhan tidak adil. God is not fair. Tuhan itu nggak adil. God is not fair in my life. Tuhan tidak adil dalam kehidupan saya. Kenapa saya harus dipecat? Ada yang lebih jelek dari saya, kenapa nggak dipecat? Kenapa saya yang diperlakukan seperti ini? Kenapa? Kenapa? Why? Big why? Tanda tanya besar. Sampai satu ketika saya ketemu sama pendeta namanya juga Big Why. Betul namanya Pak Pendeta. Ya, di Singkawang itu kalau Bapak Ibu ada satu gereja, nama pendetanya Big Why. Tanda tanya besar. Tulisannya Big Why. Betul Big Why. Ya. Namanya Big Why, pendeta Big Why. Saya bilang luar biasa. Waktu kami pelantikan pengurus, saya pun ternyata baru sadar dengan namanya Big Why itu kami datang semuanya dengan penuh ketandatanyaan besar. Sampai-sampai yang biasanya kalau saya melantik PGID di daerah itu, kepala daerah tidak pernah tidak datang. Di Singkawang satu-satunya, kepala daerahnya satu pun, mengutus pun gak ada. Sampai tanda kutip kita gak kesal. Oh, saya baru ingat sekarang. Saya baru tahu sekarang. Kalau kami PGID, kita tahu sekarang. Karena namanya Big Why. Tanda tanya besar. Ya kan? Ibu wali kota pasti kawan nggak datang. Tapi setelah itu saya komunikasi, kenapa nggak datang? Rupanya nggak diundang. Akhirnya kita diterima secara khusus sama Ibu wali kota Singkawang. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Allah mendatangkan. Bapak Ibu jawab sendiri, 1, 2, 3. Allah mendatangkan. Apa yang kau keluarkan itulah yang terjadi. Kebaikan. Apapun yang terjadi di kehidupan kita, kita tahu sekarang Allah mendatangkan kebaikan. Baik tidak dalam kehidupan kita? Hari ini masih bisa ibadah, baik yang online saat ini Bapak Ibu. Ya, kalau yang online jangan keseringan online, boleh onsite saat ini. Datang di ibadah di gereja, everything is okay. Everything is fine. Semuanya baik-baik saja. Saya tidak pernah diundang sama Bro Sujono itu untuk khotbah di ibadah penghiburan. Ada nggak ya yang karena COVID-19? Kalau karena COVID-19 pasti nggak diundang kan? Penghiburan atau pemakaman. Semuanya kita pemakaman normal yang meninggal nih tahun 2020 sampai saat ini. Kita bersyukur. Tema tahun 2020 itu ada yang masih ingat? Apa? Kita lebih dari tahun lalu itu temanya kita lebih dari. Nah Bapak Ibu yang sedikit ya mengalami kemenangan kali ini, tapi saya percaya kita semua mengalami kemenangan. Yang kedua Bapak Ibu, itu bahwa Allah mendatangkan kebaikan. Katakan kiri kanannya, Allah mendatangkan. Katakan kiri kanannya, kita tahu sekarang Allah mendatangkan kebaikan. Allah mendatangkan kebaikan. Meskipun menurut kita nggak baik. Apa baik, ya kan? Kehidupan saya seperti ini. Tapi ingat, hari ini kita masih bisa beribadah, masih bisa sehat, masih bisa lengkap nih ke gereja, masih punya pakai kendaraan sendiri. Ada nggak yang ke gereja hari ini jalan kaki dari rumahnya, Sungai Raya Dalam, Jeruju, Siantan sana yang jalan kaki? Kalau nanti ada yang jalan kaki, nanti boleh ikut kendaraan saya, mobil saya, nanti saya antar pulang. Kecuali saya satu di sini, Pak Aweng biasanya jalan kaki. Tapi dia tinggalnya di Jalan Ketapang. Nah, ya nggak jauh lah itu untuk exercise, untuk melatih kita supaya ini harus berjalan minimal kata orang kesehatan itu
ahli kesehatan satu hari itu kita lebih dari 8.000, lebih bagus 10.000 kalau bisa berjalan. Kadang-kadang kita ini kurang. Satu hari pernah saya ngukur pakai alat yang hanya 1.500 langkah, minim sekali. Berarti kita terlalu banyak duduk. Kalau kita terlalu banyak duduk, makanya banyak hal yang tidak berfungsi dengan baik, lebih banyak bekerja. Kita tahu sekarang yang ketiga, Bapak Ibu. Apa yang kita tahu sekarang? Allah turut bekerja, Allah itu mendatangkan mereka. Kita tahu sekarang bahwa mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Kalau kita mendapatkan kebaikan, apa kita tidak mengasihi Tuhan? Mereka yang mengasihi Dia itu adalah mereka yang mendapatkan kebaikan Tuhan. Mereka yang mengasihi Tuhan itu adalah mereka yang mendapatkan kebaikan Tuhan. Siapa? Saudara, saya, dan kita semuanya. Jadi, kita mau ketika kita mendapatkan kebaikan Tuhan, kita mendapatkan di mana Tuhan turut bekerja, maka harus mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus mengasihi Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Salah satu fakta, salah satu bukti yang kita bisa rasakan saat ini ketika Bapak Ibu dalam keadaan apapun datang hari Minggu beribadah. Bentuk nyata itu mengasihi Tuhan. Yang kelihatan ada banyak orang, saya mengasihi Tuhan, datang ke gereja saya tidak mau. Orang lain bisa datang ke gereja, mohon maaf, kenapa yang di rumah masih suka dengan online? Takut benar di gereja, takut katanya. Tapi kalau di tempat yang lain, tempat keramaian, di mall yang baru buka kemarin, yang lalu viral setelah itu karena rembesannya banyak, pada datang ya kan. Ya bersyukurlah begitu ya. Artinya di tempat keramaian yang lebih ramai kita tidak takut. Tapi di gereja kita merasa takut. Padahal di gereja itu adalah tempat yang paling secure. Tadi saya sampaikan selama COVID ini dari pelayanan jemaat yang menangani tentang jemaat yang meninggal, kayaknya kita nggak ada ya. Ada nggak yang kena COVID? Nggak ada, pernah satu hari itu hanya reaktif saja. Salah satu anggota itu nggak ada Bapak Ibu. Ingat bahwa bukannya kita mengabaikan ya, kita telah melaksanakan protokol kesehatan dengan sangat luar biasa. Ya, saya beberapa kali ketemu ya, rapat di Makodam pernah, bahkan saya pernah dikasih ini yang merah itu, tapi nggak dipakai lagi ini nampaknya, ya kan? Satgas COVID ya kan? Dikasih itu. Saya bilang betul harus semua ada kita hand sanitizer ada di mana-mana. Dan yang terbaru, yang terakhir nanti supaya cepat berakhir semuanya harus divaksin. Jangan takut Bapak Ibu ya. Suntiknya itu enggak terasa. Ya, sekali lagi ke vaksin ya. Nah, salah satu kita mengasihi Tuhan adalah kita beribadah. 1 minggu sekali saja ya, untuk kegiatan komsel apa segala kita maklumi karena kita khawatir juga dengan tetangga-tetangga, takut mereka karena pandangannya beda-beda. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini yang terakhir. Terakhir, yang keempat, kita tahu sekarang bahwa mereka tadi kita ini terpanggil. Terpanggil untuk apa? Menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita. Apa rencana Allah dalam kehidupan kita? Apakah rancangan Allah dalam kehidupan kita untuk mendatangkan hal yang tidak baik? Tidak. Dia mendatangkan kebaikan. Rancangan Allah dalam kehidupan kita adalah rancangan yang, kalau anak muda kita semua ini, rancangan yang penuh dengan masa depan, yang penuh dengan pengharapan. Ya. Menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita, menggenapi rencana Allah itu adalah kita mau jadi berkat. Kita jadi berkat tanpa kita harus banyak ngomong. Biarlah hidupmu yang berbicara, kata lagu Andi. Saya senang tuh. Ya. Hidup kita yang berbicara. Ada pelindungan, ada keselamatan. Itulah rancangan Allah dalam kehidupan kita. Kita tetap sehat. Supaya apa? Kita bisa menceritakan kemuliaan Tuhan. Hari ini saya bisa menceritakan kemuliaan Tuhan di hadapan Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin bisa menceritakan kasih Tuhan itu kepada keluarga-keluarga yang lain. Bapak Ibu yang menjadi pengusaha bisa menceritakan bagaimana bisa survive di tengah masa pandemi COVID ini. Bapak Ibu yang mungkin saat ini mengalami hal yang lain, mengalami mungkin tadi saya sampaikan terdampak dari pengurangan karyawan, tapi masih bisa sehat, bisa juga menikmati kehidupannya dengan luar biasa. Ceritakan, itu semua karena berkat Tuhan. Itulah rancangan Allah dalam kehidupan kita, supaya kita menceritakan
perbuatan Tuhan atas kehidupan kita kepada orang lain. Dan itu kita menjadi berkat. Itulah berkat yang bisa dibaca dan terbaca oleh semua orang. Orang lain akan berkata, iya, kita anak Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Iya, kita anak Tuhan, malapetaka dijauhkan dari kita. Iya, kita anak Tuhan, mara bahaya dijauhkan dalam kehidupan kita. Iya, kita anak Tuhan, diberikan berkat-berkat yang orang lain mungkin tidak mendapatkan. Ada sukacita yang luar biasa yang daripada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mereka yang terpanggil itu adalah untuk menggenapi rancangan Allah. Jadi kita tahu sekarang, kalau kita terpanggil itu untuk menggenapi rencana Allah. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang Allah mendatangkan kebaikan. Kita tahu sekarang bahwa mereka mengasihi Dia. Kita ini mengasihi Dia. Salah satu tadi saya bilang mengasihi Tuhan itu adalah hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Masa orang lain mereka melaksanakan kegiatan keagamaan mereka nggak ada masalah. Lah kita anak Tuhan nina bobokkan dengan alasan sebenarnya untuk tidak beribadah. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang saat ini sedang ibadah online. Kalau suami istri bolehlah gantian gitu, karena ada anak kecil atau siapa, dan tetap beribadah. Tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak datang kepada Tuhan. Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan naikkan satu pujian terlebih dahulu. Setelah itu saya akan memimpin kita dalam perjamuan kudus. Seluruh keberadaanku di hadapan-Mu Bapa, ku mau berkata, ku cinta dan ku sayang Bapa. Biarlah hatiku bernyanyi, hidupku berbicara, ku cinta dan ku sayang Yesus, ku mengasihi-Mu. Seluruh keberadaanku di hadapan-Mu Bapa, ku mau berkata, ku cinta dan ku sayang Bapa. Biarlah hatiku bernyanyi, hidupku berbicara, ku cinta dan ku sayang Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku cinta, ku sayang, ku sembah selalu Bapa di setiap waktuku. Ku cinta, ku sayang, ku sembah selalu Yesus selama hidupku. Ku cinta, ku sayang, ku sembah selalu Bapa di setiap waktuku. Ku cinta, ku sayang, ku sembah selalu Yesus selama hidupku. Bukan hanya kata, juga air mata, tapi biarlah hidupku menyembah. Seluruh hatiku
melaksanakan perjamuan kudus, mari kita mau mengangkat roti dan anggur. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan demikian, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, roti ini adalah simbol lambang daripada tubuh Kristus yang sudah dihancurkan untuk penebusan bagi dosa kita. Mari kita makannya bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Katakan syukur kepada Tuhan, syukur kepada Allah karena kasih-Nya dan pengorbanannya atas kehidupan kita, bahwa Dia Allah, bahwa Dia Tuhan, bahwa Dia Yesus Kristus akan selalu memberkati kita. Haleluya. Mari kita mengangkat persembahan kita, juga kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukti yang kedua bahwa kita mengasihi Tuhan, kita memberikan persembahan. Persembahan kita berikan itu sebagai rasa syukur kita. Persembahan kita berikan kepada Tuhan itu sebagai rasa ucapan syukur atas kasih Tuhan, berkat-Nya sepanjang kehidupan kita. Berikanlah dengan segenap hati, berikanlah dengan kerelaan, dan jangan memikirkan hal yang lain, karena dari Bapa, dari Tuhanlah yang akan membalaskannya. Apa yang kau tabur, apa yang kau berikan, Tuhan akan membalasnya berlipat kali ganda. Kiranya persembahan kami Tuhan, kami angkat di hadapan-Mu, kami berikan dengan sepenuh hati. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena kebiasaan, bukan karena hal rutinitas. Kami berikan karena dengan penuh rasa syukur kami. Ucapan terima kasih kami atas penyertaan Tuhan atas kehidupan kami sepanjang hidup ini Tuhan. Kami akan berikan persembahan kami, persembahan ibadah raya, persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Kami berikan dengan segenap hati kami. Tuhan memberkati persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Hari ini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan daripada Allah Bapa, kuasa, kesembuhan, keselamatan, kesehatan, perlindungan atas usaha pekerjaanmu, perlindungan atas rumah tanggamu, perlindungan atas studi pendidikanmu, kemanapun engkau pergi, Tuhan menyertai engkau dan memberikan perlindungan atas kehidupanmu. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.